Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wili Saputri, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perancangan interface aplikasi inventory barang berbasis web pada studi kasus PT PLN Persero UP2D S2JB. Pembahasan yang pertama ada abstrak. Sistem inventory barang merupakan suatu sistem untuk mengelola stok barang yang ada. PT PLN Persero UP2D S2JB adalah perusahaan yang salah satu kegiatannya melakukan inventaris barang yang meliputi pencatatan dan pendistribusian barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan dan kebutuhan pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Meskipun demikian, dalam sistem pencatatannya, PT PLN Persero UP2D S2JB tetap mengandalkan Microsoft Excel untuk pengolahan datanya. Akibatnya, timbul tantangan dalam menghasilkan laporan data, sehingga menyebabkan inefisiensi dalam pelaporan data inventaris. Selain itu, prosedur pemasukan barang memakan waktu lama dan sering terjadi kesalahan. Selanjutnya, ada pendahuluan. Poin pertama yaitu PT PLN Persero di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu bertanggung jawab melakukan pengelolaan inventaris barang. Hal ini melibatkan pencatatan dan pendistribusian barang yang diperlukan untuk kegiatan layanan pelanggan dan kebutuhan karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Poin kedua, pelaksanaan pengelolaan data. Terdapat banyak tantangan yang dihadapi akibat penggunaan Microsoft Excel yang terus-menerus untuk pencatatan datanya. Lalu ada permasalahan. Mengingat permasalahan yang disebutkan sebelumnya, penting untuk mengembangkan antarmuka aplikasi yang secara efektif mengatasi tantangan yang terkait dengan pelaporan pengelolaan barang. Sistem yang akan dibangun berbasis web, sehingga memungkinkan pengembangan aplikasi lebih luas serta dapat memberikan laporan persediaan yang lebih baik, efisien, efektif, dan lebih terkendali. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu user-centered design. Metode ini berpusat pada pengguna untuk mengembangkan antarmuka aplikasi yang diharapkan bisa terrealisasi secara optimal. Selanjutnya, ini ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil informasi analisis proses berdasarkan pengamatan langsung ke lapangan dan melakukan pengumpulan data interface sebuah aplikasi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terhadap kebutuhan aplikasi inventory barang pada PT PLN Persero UP2D S2JB. Berdasarkan beberapa tahapan perancangan, wireframe merupakan tahap awal perancangan suatu desain. Selanjutnya dirancanglah sebuah prototipe perancangan desain aplikasi lanjutan dari tahap wireframe. Proses ini dilakukan agar sebuah desain aplikasi lebih interaktif ketika dilakukan uji coba. Software yang digunakan pada perancangan wireframe yaitu aplikasi Balsamiq Wireframes, dan software yang digunakan untuk perancangan prototipe adalah aplikasi Figma. Nah, dari hasil wireframe dan prototipe yang dibuat, peneliti membuat beberapa hal yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian, menu utama yang akan tampil setelah login sebagai dashboard, dan terdapat fitur-fitur pada menu stok barang, yaitu menu berbagai pilihan ruangan. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu setelah aplikasi inventaris barang dikembangkan, aplikasi ini berpotensi membantu staf dalam mengumpulkan data secara efisien mengenai komoditas yang ada di setiap ruangan. Nah, ini memfasilitasi proses menemukan informasi yang diperlukan. Aplikasi inventory barang yang dirancang ini diharapkan dapat menggantikan Microsoft Excel yang saat ini masih digunakan untuk memudahkan pegawai dalam mengelola persediaan barang. Dan pemanfaatan metode user-centered design dalam perancangan aplikasi ini memudahkan pengguna dalam memperoleh hasil tampilan yang dapat dipahami sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara optimal. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan interface aplikasi inventory barang berbasis web pada studi kasus PT PLN Persero
UP2D S2JB. Mohon maaf apabila ada pernyataan dan perkataan saya yang salah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.